di mana? Rame lagi nanti. Iya kan? Ya, pasti nanti. Jadi udah saya sampaikan ke Pak Presiden. Saya datang, insya Allah saya datang. Saya hadir. Begitu ijazahnya sulit cari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga masuk, waduh. Diuji ada pengujinya, diragukan lagi. Skripsi diragukan, ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi di sana. Dan kita juga KKN, tapi ya, kalau suruh ingat kan sudah 40 tahun, 45 tahun yang lalu. Kita masuk 45 tahun yang lalu, lulus kalau saya 85. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik dan urusan asli dan tidak asli itu sudah tahu semuanya, itu asli tapi untuk kepentingan politik jadi terjadi hal seperti itu. Ini belum 100%, sudah 3 bulan masih dalam pemulihan, tetapi kemarin waktu di hubungi Pak Bambang datang enggak, nanti kalau enggak datang tambah palsunya kemana. Ini saya paksakan datang betul ya. Bayangkan kalau saya nggak datang, nah mereka-merekanya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. Bayangkan, Anda sudah kuliah 4 tahun, skripsi selesai, KKN selesai, dosen pembimbing masih hidup dan bersaksi, rektor juga sudah menjelaskan. Tapi, publik masih bertanya, ijazahmu asli atau palsu? Itulah yang sekarang dirasakan Presiden Joko Widodo. Dan di reuni UGM, Jokowi akhirnya buka suara. Tapi bukan cuma sekedar klarifikasi, ini adalah bentuk kekecewaan yang jujur dari seorang kepala negara. Dan jujur aja, ini cukup bikin kita geleng-geleng kepala. Dalam suasana santai reuni ke-45 Angkatan Kehutanan UGM, Jokowi mulai dengan guyonan. Katanya, semuanya senang, tapi jangan senang dulu, soalnya ijazah saya masih diragukan. Tawa pun pecah, tapi tahu nggak,
Itu bukan tawa bahagia, itu tawa getir. Karena sejak tahun 2022, isu ijazah palsu ini udah kayak benalu politik, nggak mati-mati. Padahal UGM, universitas ternama, udah klarifikasi. Rektor, dekan, dosen, semua bicara. Tapi tetap nggak cukup. Jokowi sendiri heran. Saya geleng-geleng kepala, katanya. Dia kuliah normal, lulus semua mata kuliah tanpa mengulang. Skripsinya dibimbing Profesor Dr. Ahmad Sumitro, diuji oleh Profesor Burhanuddin dan Ir Sofyan Warsito. KKN-nya di Boyolali, lengkap dengan nama-nama teman satu tim, Yohana, Riza, Eko. Semua detail dia sebut, tapi ujung-ujungnya masih dicurigai. Bahkan dosen pembimbingnya, Pak Kasmudjo, yang katanya bukan dosennya. Padahal Pak Kasmudjo datang ke pabrik Jokowi di Solo sampai 4 kali setelah beliau lulus. Ngasih solusi soal pengeringan kayu. Loh, masa dosen bohongan bisa bantu teknis produksi? Nah, ini bagian yang paling penting. Jokowi bilang, ini politik dan kita semua tahu. Di tahun politik semua bisa jadi senjata, termasuk ijazah. Yang bahaya adalah ketika data, kesaksian, dan fakta akademik dianggap nggak penting lagi. Yang diutamakan justru persepsi dan narasi yang sengaja digoreng. Padahal, kalau rektor dan dekan UGM aja bilang ijazahnya asli, itu artinya secara hukum, secara administratif, secara akademik, ya sudah sah. Tapi, ya kita tahu politik itu seringkali lebih percaya framing daripada fakta. Pertanyaannya sekarang, apa efeknya buat kita, rakyat biasa, kalau tuduhan seperti ini dibiarkan liar terus? Kita sedang hidup di zaman di mana logika bisa dikalahkan oleh narasi. Hari ini presiden, besok bisa jadi Anda yang dituduh ini itu hanya karena beda pendapat atau posisi. Apapun sikap kita terhadap Jokowi secara politik, kita harus adil secara nalar. Karena kalau sistem akademik saja tidak kita hormati, maka nanti gelar siapapun bisa dipersoalkan. Termasuk anak-anak kita kelak yang sekolah susah payah tapi tetap dicurigai karena alasan politik. Curhatan Jokowi ini bukan sekedar pembelaan pribadi. Ini adalah cermin bagaimana politik bisa merusak logika publik. Dan kalau kita biarkan, ini bisa jadi efek buruk untuk demokrasi dan dunia pendidikan kita. Kalau Anda merasa informasi ini penting, bantu share video ini. Klik like, tinggalkan pendapat jujur di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Karena kita akan terus mengupas berita-berita besar dengan sudut pandang jujur, berimbang, dan berani. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Salam logika, salam Indonesia lebih baik. Terima kasih.